Hai, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Halo, sebentar ya. Nah, kita akan absen dulu aja. Nah, berarti siapa yang belum join ya? Selamat pagi. Aida, Rifdah ya, Rifdah belum join. Terus Ayun, Ayun Daura Baki sudah. Rajendra Rifai Danish belum. Terus Ahmad Faizi udah. Galang belum. Terus Giana udah, Reza belum, Daryl belum, Rain, Rainendra Rama, Rainendra Rama belum, Reza, Reza sudah, Tambing Samuel belum. Sip. Kita akan mulai aja ya. Jadi selamat pagi semuanya. Halo Balkis, Reza, Giana, Faizi. Hari ini kita akan melanjutkan lagi Python Pro tahun kedua kita dari yang pekan lalu. Ya, ada yang masih ingat nggak ya pekan lalu kita belajar apa? Algoritma dan struktur data. Kita belajar yang namanya algoritma dan struktur data. Betul banget ya. Dan itu masih review ya. Hari ini kita akan masuk ke review yang baru di mana kita akan belajar tentang fungsi dan OOP ya. Apa itu fungsi dan apa itu OOP? Ada yang mau jelasin apa itu fungsi ya? Hai Daryl, Ernest. Apa itu fungsi dan apa itu OOP? Fungsi, apa itu fungsi? Oh, apa itu fungsi? Hai Faiza, selamat pagi. Karena belum ada yang balas, kita langsung aja ya. Jadi yang namanya fungsi dan OOP itu adalah dua hal yang saling berkaitan ya. Jadi nanti kalian akan membuat fungsi di Python itu contohnya ada print, input, ya macam-macam. Nah, jadi fungsi itu sebenarnya apa? Fungsi itu adalah perintah untuk membuat programnya. Ya, jadi misal kalau ada input sama ada print, ya udah berarti nanti masukin data sama cetak data gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai fungsi. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah fungsi itu menggunakan yang namanya def. Def singkatan dari define. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngebuat sebuah fungsi, def nama fungsinya apa, kemudian parameternya di dalam kurung. Ketika kalian pengen panggil nama fungsi tersebut, ya udah panggil aja nama fungsinya dan masukin argumennya ke dalam parameternya. Ya, jadi sesuaikan dengan yang sudah dibuat dari awal. Oke? Nah, argumen fungsi itu bisa kalian lihat di sini ya, ada satu, dua, bebas tergantung sama kalian settingnya berapa. Tapi yang perlu diingat adalah kalau di awal dia ada argumen, maka nanti saat dipanggil pun harus ada argumennya, ya.
Ya nanti kayak gini nih, fungsi fung. Oh, ini ada dua argumen. Ya udah, pas kalian panggil fungsi fungnya harus ada dua, gitu. Ya. Nah, OOP singkatan dari apa? OOP. OOP singkatan dari Object Oriented Programming. Ya, jadi yang namanya Object Oriented Programming itu pendekatan berbasis objek. Jadi nanti pas kalian membuat sebuah game, itu nanti dia template gitu. Kalian based on template, nggak ngebuat dari awal, tapi kalian bikin template-nya sendiri. Jadi pas kalian pengen ada karakter baru di dalam gamenya, ya udah pakai template yang udah kalian buat, kayak gitu. Ya. Nah, template-nya kita sebut sebagai kelas, hasil dari template-nya kita sebut sebagai objek. Oke, contohnya gimana? Contoh kalian pengen ngebikin sebuah template over. Ya udah berarti nanti ada over definite underscore-nya 2 ya. Dia itu tempatnya property dan metodenya. Tinggal bikin aja nama fungsinya itu ada apa aja. Gitu ya. Nah, nanti yang perlu dibandingkan itu ada property dan metode. Property itu variabel, metode itu fungsi. Jadi nanti dalam sebuah template-nya dia bisa ngapain, itu disebut sebagai metode. Dia punya apa, itu disebut sebagai init atau property ya. Nah, ketika kalian pengen bikin objek, misalnya dari template price list, berarti panggil aja nih, oh price list itu service for Instagram. Kenapa? Karena di dalam initnya dia ada name, gitu. Ya, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Hai Dipta, selamat pagi. Pagi, Kak. Belum ya? Kalau belum ada, kita langsung kerjain aja latihannya. Jadi kita langsung buka aja modul 1 lesson 2 ya. Modul 1 lesson 2 dibukanya yang nomor 2. Sorry. Modul 1 lesson 2 yang nomor 4 ya, dibuka yang nomor 4. Buka lewat website atau via spotnya Kak? Masih buka lewat website, masih review. Nah, nanti untuk nomor 1 dipindah-pindahkan dari atas ke bawah. Nomor 2 nanti digeser ya, dipasang-pasangkan lingkaran kiri ke lingkaran kanan. 3 nanti SI, 4 nanti mulai ngoding. Oke? Sip, boleh langsung dikerjain aja. Kalau linknya hilang, boleh pakai link yang ada di chat Zoom ya. Dan kalau bingung, boleh tanyain, boleh lihat layar Kak Daud ya. Silakan. Kak, itu ngerjainnya yang mana, Kak? Kemarin saya Ngerjainnya belum. yang modul 1 lesson 2 nomor 4. Oh, Dan nomor 1 udah ke nomor 2 ya. Nih, yang nomor 2 boleh lihat layar Debut. Kalau bingung, nomor satu saya belum, Kak. kenapa? Nomor satu, baru join.
Udah nomor 2. Nah, ini kan nomor 3 ya. Nah, maaf, nomor 2 saya belum tadi. Oh, belum nih. Sudahkah? Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Yang nomor tiganya, kan nomor 1 bagaimana? Waduh, Faizi. Udah langsung dipindah-pindahin aja, Faizi. Nggak apa-apa. Nomor 1 dan 2 nomor salah, nggak apa-apa. Ke nomor 3 aja langsung ya. Ih, banget. Udah, kita masuk ke nomor 4 ya. Oke, boleh minta tolong dibacain soalnya yang nomor 4 ya sama Faiza. Faiza tolong bacain yang nomor 4 ya. Tugas tersebut berisi program yang meminta peringkat suatu aplikasi dan menampilkan frasa tertentu di layar tergantung pada peringkatnya. Jika ratingnya kurang dari 3, maka kalimat "The project needs some work" akan ditampilkan. Jika peringkatnya lebih besar dari 3 atau sama dengan tetapi kurang dari 4, maka kalimat "Startup went well" akan ditampilkan. Jika peringkatnya lebih besar atau sama dengan 4, maka kalimat "Startup was successful" ditampilkan. Perhatian, ungkapannya sendiri ditulis dengan benar dan tidak perlu diubah. Oke, thank you ya, Faiza. Nah, berarti gimana caranya? Kita di sini disuruh untuk memperbaiki kesalahan. Ya, baris 1, 2, 3 itu udah benar. 4, ini kan dia adalah metode. Metode di dalam kurung ya harus ada self. Ya,
Nah, itu berarti ada self. Terus ketika kita pengen panggil properti di baris 5, itu pun harus ada self-nya juga. Begitu pula yang di nomor 7. Ya, dia ada self, ini juga ada self. Oke. Nah, karena dia dikasih tahu kurang dari 3, maka dia bisa kasih sama dengan ya di baris 5 juga. Gitu ya. Di situ sih saya udah bener sih. Jadi yang perlu kita benerin 4, 5, dan juga 7. Ya. Nanti tinggal masukin ratingnya berapa, dapat ya nilainya. Gitu. Silakan boleh langsung dibuat. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Kenapa ya saya nggak bisa di next? Mana coba share screen. Kak, ini cara Sama startnya dengannya, gimana, Kak? sama dengannya ketinggalan. Kak, Nah, checklist. Kak, Kenapa? cara startnya gimana? Cara start Heeh. checklist. Nggak ada start. Hah? Checklistnya gimana? Udah semua? Nomor 4. Bentar kan ini saya share screen ya. Nggak bisa share screen. Kenapa? Ini saya share screen ya, Kak. Mau ngapain? Ini soalnya saya bingung gimana cara startnya. Start. Nggak ada start. Coba share screen deh. Iya, cara yang centangnya. Iya, ya. Share screen, share screen. Kan gini, Kak. Kak Daud belum belum minta dibuka dari VS Code, Dipta. Oh, Kamu kok udah buka dari VS Code aja? oh, terus dari mana, Kak? Dari Google, Kak. Nanti berikutnya didengarkan instruksinya ya. Oh iya, Kak. Ini kamu nggak didengarkan nih berarti instruksi dari Kak Daud nih. Ini kamu klik aja yang di sini. Ini salah ini. Tuh, jadi nggak ada kan tombol checklistnya kan? Oh, Itu yang Kak Daud bilang. Udah di close ini. oh iya, Kak. Di close buka dari Google Chrome. Es. Udah, kita bahas yang nomor 5 ya. Oke. Nggak kedengeran deh, Pak. Dita nggak Nah, nomor kedengeran 5 deh. boleh minta tolong dibacain dulu ya. Sama Reza. Reza tolong bacain soalnya yang nomor 5 ya. Perusahaan Easy Change. Perusahaan EasyChange berencana membuka jaringan kantor tukar. Setiap kantor penukaran menetapkan nilai tukarnya sendiri untuk hari itu. Untuk meminimalkan kesalahan saat menghitung uang, perlu dilakukan otomatisasi proses.
tulis program untuk mengotomatiskan perhitungan konversi buat kelas konverter yang berisi konstruktor kelas di mana properti dollar rate, the cost of $1 in rubles Kak Daud, ditetapkan. Dipta Oh, masih bingung. Ini yang harus di-download apa? Oh, nggak ada yang perlu di-download, parents. Ini ya, Ini, dibuka akunnya. Ini Dipta baru kelas pertama kah? iya, kemarin tuh dia nggak ikut izin. Terus kita minta kelas Oh, pengganti, tapi tidak ada kelas pengganti. oh iya iya. Sekarang kelas pengganti bukan sama tutornya, jadi kelas pengganti harus Nah, aku parents udah bilang di daftar. Algo yang CS-nya, Ah, bukan tutor. Aku nah, di tutor juga ngomong, di CS juga ngomong, tapi nggak ada info untuk kelas pengganti. Makanya ini baru hari pertama, kita masih bingung yang mana yang harus masuknya. Ini biasa masuk yang CS code biasa yang sebelumnya. oke, sip. Untuk yang kelas pengganti itu di admin ya, jadi nanti tolong Oke, itu hubungi nanti ya. adminnya aja. Sekarang yang hari ini aja Terus ya. untuk yang sekarang masuk ke akunnya itu lewat link yang ada di chat Zoom. Diklik aja linknya langsung login ya. Reza, sorry tadi kepotong ya, ada pertanyaan dari parents, salah satu parents. Tadi sampai mana Reza ya? sampai 2 metode. Sampai dua metode ya. Boleh silakan Reza dilanjutin lagi. 2 metode transfer dari dolar ke rupia dan dari rupiah ke dolar. Permintaan program biaya $1 dalam rubel, jumlah yang akan ditukar, jenis operasi. Satu, transfer dari dolar ke rubel. Dua, transfer dari rubel ke dolar. Hasil pekerjaan akan berupa satu angka, jumlah yang akan diterima klien setelah pertukaran. Hasilnya dibulatkan menjadi 1/100 menggunakan fungsi round. Oke, thank you ya Reza. Dipta udah bisa. Hmm, Kayak saya ada yang error deh, Kak. Sebentar, nomor 4 saya masih belum. Ayo nomor 4 ntar ya. Kita langsung ke nomor 5 dulu. Udah bisa login maksud Kak Daud ya? Oh, udah. Ya. Nah, kita langsung masuk ke nomor 5. Jadi tadi yang udah Reza baca, kita akan coba benerin ya. Sorry, kita akan coba lengkapin untuk membuat sebuah konversi mata uang. Ya, konversi mata uang itu bagaimana cara kita membuatnya? Jadi nanti dari rubles ke USD. Ya, rubles dan USD itu kita akan buat untuk menggunakan kelas alias WOP tersebut. Ya, caranya gimana? Caranya, bentar. Ini Kak Daud udah buat ya supaya tidak terlalu lama nunggu ngoding ya. Nah, oke. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membuat di mana dia ada yang namanya kelas converter ya. Kelas converter ini gunanya untuk apa? Dia gunanya untuk ngebikin template-nya ya. Ada ini tadi RAB to USD sama USD to RAB ya. Alias saling keterbalikannya. Kemudian untuk sisanya itu kita akan membuat seperti di gambar nih. Cuman gambarnya lagi error dari sistemnya ya. Dia nanti kalian tinggal lihat aja dari layar Kak Daud. Dia nanti ada dua kali input. Ada nilai USD exchange rate sama ada sum to exchange-nya berapa. Habis itu tinggal buat objek dari kelas yang udah kita buat. Dan kita suruh input ya. Mau pilih dollars to rubles atau rubles to dollars yang nomor 2 gitu. Ya. Nah, kalau kita checklist, masukin nomor nominal USD exchange rate-nya, terus berapa nih yang kita pengen apa rubah ya sum to exchange-nya. Gitu. Nanti dari satu dolar to rubles atau rubles to dollars ya. Misal yang kedua, nah ya udah berarti nanti jadi 0,12 gitu. Oke, kayak gini ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Nah itu ya yang nomor 5 ada di chat Zoom. Silakan. Ada yang punya pertanyaan dulu? Kak, maaf, nomor 4 saya masih error, Kak.
Mana boleh share screen? Eh, sebentar. Ini mah. Nah, yang ini Kak. Ini self ya, ini depannya self. Tadi kan udah dibilangin. Ini juga ada sama dengannya. Salah, Hmm. Oh, di belakang ini ya? salah. Ya, checklist. Satu, antar. Oh, udah makasih ya Kak. Oke, yang lain ya. Tadi sorry, ada pertanyaan dulu. Ini boleh dilihat lagi yang nomor limanya. Ya, sama-sama Dipta. Hmm. Udah semua nomor 5. Hai Kak, maaf telat join. Halo Rif, selamat pagi. Kak, saya kelewatan apa saja? Kelewatan nomor 1 sampai 4. Ini nomor 4-nya jawab ini ya, kado share screen nih. Apa? Nomor 4-nya kamu lihat dari screenshot yang Kak Daud kirim di chat Zoom ya. Kamu perlu benerin baris 4, 5, 7. Nomor 1, 2, 3 bebas ya. Itu nggak perlu benar sih. Jadi kamu bisa langsung checklist aja. Sip, yang lain boleh dilanjutin lagi nomor 5-nya.
Udah bisa? Oke, sip. Kalau sudah kita lanjutin lagi ya. Nah, oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi, untuk bagian berikutnya kita akan masuk ke ya, fungsi dengan jumlah argumen yang bervariasi ya. Nah, ketika kalian pengen ngebikin sebuah fungsi, itu kan berarti perlu di awal disetting gitu ya, argumennya mau ada berapa. Oh, misal ada satu, dua. Nah, gimana caranya kalau kita pengen bikin dia itu nggak terbatas gitu ya, si argumennya. Nah, contohnya kayak gini. Misal, kalian bakal ngebikin sebuah program, terus di dalamnya itu ada argumen satu data. Nah, nanti data ini berupa kamus. Jadi, nanti kalian bisa looping nih, mana kuncinya, mana nilainya, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini agak panjang dan juga agak capek ya, karena kita perlu ngelooping dulu si argumennya tersebut. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya keyword arguments, ya, atau quarks. Jadi, ditandain dengan bintang-bintang dua. Sebenarnya nama quarksnya bisa apa aja. Cuman yang apa di programnya itu perlu kalian lihat dia ada bintang-bintang dua. Ya, itu artinya dia bisa multiple keyword arguments ya, alias bisa multiple parameter. Gitu. Jadi nanti pas kalian ngebikin sebuah fungsi kayak gini, def function name, nanti ada parameter satu, quarks, ya, itu artinya kalian bisa ngebikin key value pairs, argumen yang nggak terbatas. Misal mau ada 5, ada 10, itu terserah kalian. Contoh kayak gini nih, def at price, bintang-bintang quarks, terus kita tinggal looping ya, for key in quarks, itu nanti kalian akan dapetin nih, key sama quarks key-nya, alias value-nya ya, kalau ini ya. Nah, jadi nanti saat kalian panggil add price, terus di dalamnya ada story sama dengan 100, dan management sama dengan 100, itu pertama kita looping key-nya itu berarti adalah stories, ya. Nanti habis itu yang kedua adalah manajemen. Nah, untuk yang Quarksky itu nanti yang didapetin adalah nilainya ya 100 dan 1000 gitu. Ya, meskipun di sini cuma satu parameternya, tapi kita bisa panggil dua karena nggak terbatas. Oke, ada pertanyaan dulu? Sih, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjutin ya. Jadi nanti kalian klik tombol kembali, terus kita buka yang nomor 5 ya. Di nomor satu itu kita perlu melihat ya mana yang benar tentang pengoperasian quarks ya. Nah, nanti dari 5 opsi itu kalian cukup pilih dua opsi aja ya. Nomor 2 nanti baru mulai ngoding, 3 ntar ngoding juga ya. Silakan yang nomor satu boleh dibaca dulu, ntar kalau bingung boleh dilihat dari layar cutout ya. Silakan. Nggak apa-apa, Rif, langsung ke nomor 5 aja, Rif.
Ya, nomor satu semuanya. Nah, kalau sudah kita masuk nomor dua ya. Oke, nomor dua boleh minta tolong Dipta yang baca ya. Dipta tolong baca soalnya. Dinyalakan dulu mikrofonnya ya. Dua yang model satu, Kak. Yang nomor dua, Dipta. Nomor dua. Ya, Yang lima bukan? Lesson dua yang lima. penugasan tersebut, ini ada di layar. Oh iya benar. Layar, Mak. Kayaknya saya belum ketemu deh, Kak. Yang kelima, yang lima. Lesson dua yang lima. Iya, yang kelima. Nomor satu ya belum. Oh, nomor satunya belum. Oke, Soalnya kita tadi saya langsung ke ngerjain yang tadi. Ernest dulu aja. Ernest tolong bacain yang nomor duanya ya, Ernest. Penugasan tersebut memberikan fungsi yang menggunakan kamus sebagai argumen. Ubah fungsi ini untuk menggunakan argumen quarks saat memanggilnya. Hasil dari program ini harus tetap sama. Oke, thank you Ernest ya. Nah, kita langsung bahas aja. Jadi untuk yang di nomor 2 ini, kita akan bikin dev print info data. Terus kita kan disuruh benerin ya. Harus ada quarks, ada bintang-bintang quarks ya. Berarti kita tinggal benerin baris satunya, dia jadi double bintang. Terus nomor 2 for key in data udah benar. Tiga juga sama. Empat ya. Ini kalau kalian lihat di sini kan ada kamus nih. Ya, ini kita hapus aja ya. Kita hapus kamusnya, kemudian kita pindahin ke dalam kurungnya ya. Dan kita tinggal hapus si kamusnya tadi ya. Dan kita ganti titik duanya dengan sama dengan. Kemudian untuk tanda petiknya pun kita hapus juga ya. Nah, jadi nanti saat kita checklist, dia dapat ya, stories itu 100, manajemen itu 1000 karena bisa kita looping. Oke? Silakan langsung dibuat. Yang udah tolong diketik angka 2 ya di chat Zoom. Coba. Jangan buru-buru Kak, masih bingung karena nggak ikut session satu ketinggalan nih. Lama libur tambah nggak ikut pertama langsung speed gas. Ambiar Kak. Oh, Dipta bingung. Ditanyain Dipta. Jangan laporin ke mamanya dong. Kalau bilang ke mamanya Kak Daud nggak ngerti ya. Oke, lapor langsung ke saya ya di kelas Zoom-nya. Karena saya nggak tahu Dipta belum. Mana Dipta? Coba share screen. Yang lain tunggu Dipta dulu ya. Ini Dipta ketinggalan nih. Ambiar katanya beres liburan. Coba Dipta share screen. Mana udah bisa Dipta? Ya, ini Dipta udah benar. Ini prices-nya tinggal dihapus aja Dipta. Yang baris baris empatnya Dipta hapus. Bukan, baris 4 Dipta. Lihat angkanya ada di samping kiri Dipta. Ya, baris empatnya hapus. Ya, hapus semua. Ya, betul. Nah, langsung baris limanya dibuat kayak gini, Dipta.
Nih, ini baris 5 yang ini Dipta, dalam kurungnya diganti. Ya, dua, oke. Thank you, Faiza sama Daryl. Sama Balkis juga udah ya. Yang lain yang udah tunggu ya. Ini Dipta kayaknya baru beres liburan. Jadi Dipta ketinggalan. Tunggu ya. Tutup soalnya. Langsung checklist. Oke, udah nggak ketinggalan Dipta ya. Sip, kita langsung lanjut lagi. Ketinggalan kasih taunya ke Kak Daud ya. Nanti biar nggak bingung Kak Daudnya juga. Yang lain ada yang masih belum? Ya, Reza sudah. Yang lain? Ah, punya aku nggak bisa disentang. Mana Giana? Boleh tolong share screen ya. Hmm, checklist coba. Oh, ini checklist aja. Ah, bisa. Sip. Yang lain ada lagi yang belum? Udah ya. Dipta udah bisa Dipta. Kalau ketinggalan kasih tahu ya. Nah, ke nomor 3. Kita langsung ya. Nah, oke. Ya, kenapa Rif? Coba share screen. Ini jangan pakai tanda petik, Rif. Tanda petiknya di awal juga hapus. Ini juga komanya juga hapus. Ini nggak pakai sama dengan. Loh, loh, loh. Yang itu enggak. Dilihat, dilihat, dilihat petunjuknya. Nanti sabar, sabar. Jangan buru-buru. Komanya mana ini jadi hilang. Nah, ini sama dengannya hapus. Yang di sini, yang di sini. Dilihat tandanya. Nah, checklist. Dah, ada lagi. Oke, kita masuk ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 boleh minta tolong dibacain sama eh Daryl ya. Daryl boleh minta tolong bacain yang nomor 3 ini. Saatnya mengajukan solusi kasus dari WOC. Tugas Anda menulis kelas yang memiliki dua properti, nama price list, daftar layanan dan harga dalam format kamus, service price layanan harga, dan tiga metode. Konstruktur kelas menambahkan harga layanan at price, memesan set beberapa layanan order. Metode at prices harus dapat menerima sejumlah argumen dalam format sama dengan dan menambahkan data ke kamus. Metode pemesanan harus dapat menerima sejumlah argumen dalam format sama dengan dan mengembalikan total biaya pesanan. Setelah membuat kelas, tulis kode untuk menerima pesanan dan menampilkan informasi tentang biayanya. Pertimbangkan agar program berterima kasih kepada klien atas kerjasama mereka setelah menyelesaikan pekerjaan dan mendoakan hari yang baik bagi mereka. Harap dicatat bahwa dalam versi beta produk
Dan inilah yang kami lakukan, kode untuk membuat objek dan mengisi kamus dengan data tentang layanan yang tersedia telah ditentukan. Baris kode ini tidak perlu diubah. Sama satu lagi, Daryl, kita tolong ya. Daftar layanan yang tersedia dan harganya telah ditentukan sebelumnya. Manajemen 1000, konten plan 850, style 500, stories 100, post 300. Oke, thank you Daryl ya. Sip. Jadi yang udah Daryl baca, kita akan membuat yang namanya nih layanan kepada blogger gitu. Jadi nanti kita akan ngebikin kayak price list gitu. Di dalam menu itu nanti akan ada beberapa harganya gitu ya. Nah, supaya tidak terlalu lama, Kadot akan pakai kodenya. Jadi nanti di dalam kodenya itu kita akan membuat yang namanya accounting dulu ya. Sorry. Kita akan membuat yang namanya price list ya. Ini panjang nih kodenya sebenarnya guys. Price list ya. Nah, nanti di dalam price list ini dia ada init, ada add price, sama ada order. Sesuai sama yang udah dibacain sama Daryl ya. Nanti dia akan ada tiga metode, di mana ada konstruktornya, kemudian ada harga layanan add price, dan juga ada yang namanya set beberapa layanan alias ordernya gitu ya. Nah, terus kita tinggal buat untuk bagian programnya ya, bagian loopingnya gitu. Nah, loopingnya itu sebenarnya ini kalian bisa nanti pakai yang ada di chat Zoom aja ya. Kadang nanti kirimin karena yang bagian pentingnya dari baris 1 sampai baris 13 aja ya. Nah, loopingnya itu kita akan membuat program di mana nanti dia bisa suruh ya masukin mau order eh, di price list ini atau enggak gitu ya. Nanti tinggal pilih satu atau nol dan nanti tinggal dibilang kalau misalnya dia satu atau dua itu tergantung sama account sama postnya gitu. Kalau satu berarti mau berapa nih yang ditambahin ya si accountnya. Nanti itu akan disuruh masukin content plan-nya sama style-nya juga dan baru masuk ke dalam objeknya ya. Begitu pula untuk dia memilih post ya. Postnya itu mau berapa nih. Ntar tinggal dikasih tahu aja berapa biaya perlu dibayar. Oke. Nah, nanti kalau kita checklist, misalnya kita langsung no aja ya, ntar dia udah benar. Ya. Nah, untuk yang kalian buat itu dari baris 1 sampai 13 saja. Nanti baris 18 sampai ke bawah, kalian boleh pakai yang ada di chat Zoom ya. Tuh, udah kalian kirimin di chat Zoom, silakan boleh dibuat dulu untuk kelasnya ya. Yuk, langsung dibuat. Ingat ya, yang dari baris 18 itu udah ada di chat Zoom, jadi boleh kalian pakai aja langsung.
Udah? Yang udah boleh ketik angka 3 ya di chat Zoom. Hijau nggak? Kenapa saya error ya? Yang di awalnya, Reza. Atau yang pas copy paste ya? Di akhir. Oh, ini nih. Kamu printnya nih. Itu kayaknya kalau di chat Zoom kamu copy, dia spasinya nggak kebuat. Jadi itu harus di enter dulu manual. Oke, thank you Giana. Terus ada Reza juga udah ya. Coba lihat printnya udah kayak gini belum, Reza? Kayak itu yang Kak Nah, kirim udah juga Kak. di copy paste, Kak. Kenapa? Kan saya udah nulis 1 sampai 13. Terus Ya, yang Kak kirim tuh di copy paste juga di bawahnya. iya itu di bawahnya di copy paste. Nih. Yang mana? Di belakang dulu. Lihat yang printnya ya. Printnya itu spasinya harus seperti ini ya. Kayaknya kalau dari Zoom itu dia nggak kebuat spasinya sih. Jadi nanti harus di enter manual. Sudah semua? Yang sudah ketik angka 3 di chat Zoom ya. Supaya kita bisa lanjut. Oh, bentar, saya belum, Kak. Kenapa? Saya belum. Nggak kedengeran suaranya kecil. Saya belum, Kak. Oke. Ke saya screen ya, Kak. Ada yang salah nih, Kak. Yang saya kopas. Mana share. Ini, Kak. Yang bawah. Ini spasinya dihapus ya. Baru tadi Kak Dot kasih tahu. Hapus, bukan ditambahin. Kok ditambahin? Checklist. Nol. Sip. Oke, good job. Nah, kita lanjut ya. Oke, boleh minta tolong dibacain ya yang nomor 4 ini, yang bintang ini sama Faizi ya. Faizi tolong bacain, tulis. Tulis fungsi untuk melacak pesanan dari blogger. Fungsi ini menerima data tentang jumlah layanan dari berbagai jenis dalam format. Sebagai hasil kerjanya, fungsi tersebut mengembalikan dua nilai. Jumlah total layanan yang dipesan dan jumlah kategori di mana layanan dipesan. Setelah membuat kode, simpan di lab sebagai modul terpisah dan lanjutkan ke tugas berikutnya.
harap mencatat bahwa tidak ada pemeriksaan otomatis dalam tugas ini, tetapi penilaian solusi untuk tugas berikutnya akan bergantung pada kebenaran penyelesaiannya. Oke, thank you Faizi ya. Nah, jadi sebenarnya yang bintang satu dan bintang 2 ini bebas. Cuman sebagai referensi, kita akan buat dia untuk count service ya. Jadi yang komentar tadi kita akan hapus. Jadi nanti di sini kita akan menghitung ada berapa kali service yang sudah dilakukan, gitu ya. Nah, nanti contohnya kalian tinggal bikin aja kayak gini, ya. Nanti kalau sudah, kalian save dulu, kan, lalu kalian kasih nama count underscore service, ya. Service, services ya. Nah, pakai S ya. Ini namanya kadot kirim di chat Zoom. Kemudian kalau sudah, boleh kalian play. Dan nanti tinggal checklist lalu submit. Oke? Nanti kalau nggak keluar apa-apa itu udah benar sih. Oke, karena nanti kita panggilnya di bintang berikutnya. Ya, coba dibuat dulu. Ini modelnya copy paste nggak kayak Kak Rosa ngetik. Nggak apa-apa, gue bantuin. Ada sini dulu dengan Nurfi. Oke. Udah, yang sudah tolong diketik di angka 4 ya di chat Zoom silakan. Nanti pastikan sudah di-save ya. Tadi namanya udah kadot kirim di chat Zoom. Jadi kalian tinggal kasih nama count underscore services saja ya. Sudah Reza ya. Sip. Ya, izin Kak, aku nomor 3 masih bingung errornya di mana. Oh, masih belum Balkis. Mana coba share screen. Ini yang nomor apa? Bintang tadi ya, kalau misalnya belum. Boleh lihat dari gambar yang Kak kirim di chat Zoom tuh. Hmm,
Scroll ke atas. Definite self name. Add price. Udah checklist aja. Ketiknya angka 0 ya. Eh, Nanti kasih aja kan anak-anak sini. Apa tumbler itu? Apa lagi itu sih? Anak-anak saya jadi apa 100 di PK? Soalnya ini yang nasionalnya 35 mas. Nah, yang kamu tadi ketik nggak yang ininya? Yang baris 18 sampai ke bawah. peserta yang atas berapa? Itu tadi aku copy Kak dari chat Zoom-nya. Aja kan? Di copy kan ya? Scroll ke atas lagi coba. Jadi nasional. Oke. Oh, berarti di luar teman-teman yang tampil ya. Maupun bisa ada stay. Berapa? Sengaja berapa? Pas-pasnya berapa? Hmm, kenapa ya? Coba kamu ini deh, restart. Coba checklist lagi. Loh. 13. 13. Ini sih baru 13 ya mas. Yang dari tadi. Aneh banget. Enggak sih, nggak ada yang salah itu. Priceless key, quarks key. If key and some priceless. Nggak ada yang salah. Nih coba Balkis pakai yang di chat Zoom ya. Tuh, coba kamu timpa aja yang punya kamu tadi. Udah ditimpa belum? Udah Kak, tapi masih sama tadi. Masih. Oh ini kehapus nolnya pantesan. Jangan dirubah-rubah. Checklist. Pantes. Thank you Hmm, Kak. Aduh, dicariin dari tadi gak nemu-nemu soalnya. punya kamu udah bener berarti tadi yang di awal. Nggak Thank apa. you Kak. Sip. Oke, udah ya. Nah, udah di save ya. Dia bentuknya udah kuning dan udah ada namanya count underscore service ya di situ. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat untuk pelajari kerja cara programnya ya. Nah, yang ini boleh minta tolong dibacain sama Balkis aja ya. Silakan Balkis tolong bacain. Oke. Tulis program yang akan menggunakan modul yang dibuat pada tugas sebelumnya. Program ini harus menyediakan kemampuan untuk memesan pemeliharaan akun Instagram atau YouTube. Jadi selain berikut tersedia untuk Instagram. Satu, creating a content plan. Dua, creating stories. And then three, creating posts. Jenis layanan untuk YouTube, creating covers for videos, dan video editing. Program ini harus bekerja seperti pada contoh. Oke ya. Nah, berarti gimana caranya? Kita akan membuat ya. Dia nanti ada demonya ya, contoh di sini. Nah, nanti supaya tidak terlalu lama, Kado coba tampilin. Jadi untuk bagian pertama kita itu akan import dahulu ya.
import untuk dari file sebelumnya. Ini yang modul. Ya kan kita disuruh bikin modul, makanya kita simpan sebagai count underscore services. Terus nanti kita tinggal suruh input nih, mau Instagram atau YouTube. Jadi ada dua pilihan ya. Nih, kita tinggal pilih dia mau services ke Instagram atau YouTube. Kalau misalnya satu, tinggal suruh masukin konten plan-nya, stories-nya, dan juga post-nya juga. Nah, ini kita menggunakan yang namanya OOP tadi ya, sama Quartz kita. Terus nanti yang pilihan kedua gitu ya, misalnya dia pilih yang YouTube, dia nggak perlu ada beberapa hal yang ada di Instagram, plan story sama post. Kita cukup cover sama editing doang. Nah, nanti di dalamnya pun kita bikin count service, cover sama dengan cover, editing sama dengan editing. Gitu ya. Nah, nanti terakhir tinggal kita print deh ya. Nilai dari servicesnya berapa totalnya sama kategori saya juga. Gitu. Ya, nanti kalau dua, YouTube gitu ya, number videonya berapa? Satu, terus video editingnya itu dua. Nah, nanti ada services tiga, kategorinya dua. Gitu ya. Kelas. Nah, nanti kalau sudah, Ibu tuh repot banget ya. Ini konsumsi gimana buat VIP gimana buat VIP? Udah tahu gue oh, lagi heboh di belakang panggung. Udah maksud aku tuh udah tanya coba sama ini satu ya. belum dari tadi. Karena aku nggak ngobrol sama protokol. Dewi kan nanya. Ya, konsumsi untuk apa? Katanya Di kalau ada meja, di meja itu kan harus ada konsumsi. Ada konsumsi. Aku tuh tadi naiknya. Ya, dia udah ngomong belum protokol. Boleh nggak dikasih Gimana nih? Kalau dia ngantuk. Gue lagi bawa baki ini gimana? Minuman ini gimana minuman? Ini nggak bisa diinin guys. Dia nggak bisa di auto checklist ya. Kemarin kok udah meledak. Tapi dia udah Boleh benar langsung, sih. maka boleh langsung diketik sekarang. Boleh, boleh. Sip ya, langsung dibuat aja kayak gini. Dia nggak ke auto check ya.
Sip, sambil dilihat ya ada pertanyaan atau enggak. Sip, ada pertanyaan dulu. Harusnya udah benar sih, cuma kok nggak bisa. Nih, yang belum ada pertanyaan, boleh ya, silakan. Kalau misalnya ada yang error, dibandingin sama yang ada di chat Zoom ya. Oke deh, boleh diketik angka 5 ya kalau sudah. Nah, nanti minggu depan kita mulai ngebikin untuk pakai VS Code ya. Jadi kita akan ngebikin aplikasi HP pertama kalian. Pastikan HP-nya Android ya, sama laptopnya kalau ada laptop Windows, pakai yang Windows. Karena nanti kita akan membuat aplikasi HP untuk Android ya. KCC nomor 4 please. Oh, nanti yang nomor itu Kak Daud juga masih kuning kok. Yang ini nggak ada centangnya. Yang ini nggak auto check ya. Ini kita kopas yang di ini bukan chat Zoom. Kamu udah belum? Itu Kak Daud bilang bandingin sih, bukan kopas. Oh, bandingin. Oh iya, Kak. Belum gitu. Belum, Kak. Ini ada dikit lagi. Enggak. Orang putri pagi kan. Udah yang lain tolong ketik angka 5 ya.
Yang nomor 4 nanti sama Kak Daud dicek dulu ya. Sama yang nomor 5 ini kayaknya dia perlu dicek, cuman gak ada tombol centangannya. Jadi ntar Kak Daud coba benerin dulu. Sip, udah semua? Yang nomor 5? Nomor 5. Bintang 2 ya. Saya belum, Pak. Yang sudah ada Feiza, yang lain yang sudah ketik angka 5 ya. Sip, Rif sudah. Reza sudah. Faizi sama Daryl. Sama Giana. Ernest juga jangan lupa komen ya. Ya, ini grup kelas ya, jadi kita bareng-bareng. Sip. Ini Kak Daud kirimin juga ya screenshotnya, jadi boleh dibandingin dari grup chat yang ada di WhatsApp juga. Oke? Oke, hampir udah selesai semuanya. Boleh nanti dilihat dari grup WhatsApp juga ya untuk yang nomor 5 ini. Sip. Ada pertanyaan dahulu sejauh ini? Boleh sambil dinyalain kameranya kita mau foto ya. Nah, jadi dipastikan hadir ya untuk minggu depan karena kita akan mulai ngebikin project di minggu depan dan tepat ya tepat waktu untuk hadirnya. Karena nanti kita akan mulai ngebikin aplikasi HP pertama kalian ya. Better laptopnya kalau misalnya ada dua pilihan, boleh bawa laptop yang Windows sama HP Android ya. Ya nanti kita akan ngebikin aplikasinya itu apa OS-nya Android ya, bukan yang iPhone, bukan yang Mac. Jadi nanti pastikan punya kedua yang itu ya. Oke deh, kita foto dalam hitungan 3, 2, 1. Sip. Kalau belum ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Kalian good job udah belajar yang namanya quarks dan juga yang namanya fungsi dan OOP. Ntar sisanya kita akan lanjutin lagi di pelajaran minggu depan. Ya, bye-bye. Selamat pagi semuanya. Dah. Balkis, Giana, Reza, terus Faiza, Faizi, Daryl, Ernest, sama Rif. Selamat pagi. Dipta, bye. Thank you, Kak. Ya, terima kasih, Kak.